kedua tim. Kita akan lihat terlebih dahulu dari NXL Liga Game yang akan menjadi attacker. Akan ada Astra, ada Killjoy, ada KO, ada Sova dan juga Jet. Sementara dari tim RRQ akan ada Sova, ada Jet, ada Omen, ada Sky dan juga Killjoy. Akan ada KO di sudut NXL Liga Game. Gimana nih Yanto Koco? Wah, KO. Ini perbedaannya di KO dan juga Sky menurut gua, maksudnya untuk inisiatornya ya. KO Sky ini dua inisiator yang fungsinya menurut gua punya role-nya masing-masing gitu, meskipun mereka sama-sama inisiator. Jadi KO akan menjadi penentuan untuk NXL Liga Game, dan kita lihat aja Adrian King dia selalu bermain dengan Sky kan ketika di Essen, dan Sky-nya selalu berbahaya. Sky duelis lah jatuhnya. Oke, thank you Yanto Kocil atas pre-game analisanya. Kita mungkin Baik, ketemu lagi dengan Yanto Kocil di post game. Thank you, jangan kemana-mana tapi itu karena tugas Anda belum selesai. Dan kita akan langsung mulai sesaat lagi. Ini dia upper bracket round pertama, match yang kedua antara tim RRQ melawan dari tim NXL Liga Game Academy. So good luck, have fun and enjoy the game. Yes, apalagi kelihatan di sini emang nih, dua udah meta GH nih. Apa tuh? Ya, meta GH RRQ dua-duanya ya udah GH semua. Kemarin Ya. soalnya cuman ada 4 yang di GH. Sekarang udah 5-5-nya. Semuanya. Teori Iya, meta betul GH banget. kali ini ya. Sama kayak Bumi Sport nih. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke upper bracket ronde selanjutnya bertemu dengan Bumi Sport, karena dari Dustin aja sedikit pengen ketemu sama Adrian King. Tapi ya balik lagi di sini NXL juga nggak mau ngasih itu dengan cara yang mudah, pastinya akan ada banyak rintangan yang dikasih, dan let's go untuk pistol round antara NXL Liga Game Academy berhadapan dengan RRQ, dan sudah ada mid control, mid yang sudah diamankan oleh 3 pemain dari NXLG. Ini menurut gua dari NXL sendiri emang sering bermain di arah middle, main mid control, ngasih presence ke arah mid, tapi belum ada apa ya, ada percobaan commit ke arah salah satu side-nya, ke arah B ataupun ke arah E, dan ini dia sudah dihancurkan pagar-pagarnya, dan pastinya di switch juga udah ditungguin oleh Killjoy, dan ini masih nahan sih gue bilang. Yes, sekarang sudah ada sebuah Candy Flash yang coba di pop up juga. Lebih tepatnya sebuah guiding light, dan Next Jack kali ini coba bermain dari arah stair. Ada Riven Bolt yang sudah akan mendapatkan informasi di mana seorang Next Jack berada. Bahkan langsung coba di eliminate aja, 1 kill bisa didapatkan oleh seorang Louis. Sudah masuk pemain-pemain dari NXL Liga Game menuju ke arah side B, dan Spike sudah di plan. Ini akan menjadi retake situation untuk tim dari RRQ, Bung Rinal. Iya, apalagi bisa dibilang ini jaganya jaga dekat banget. Post plane jaga dekat banget. Cuman ada Omen doang yang agak jauh, dan kali ini dari Madeline harus berhadapan dengan satu pemain, yaitu dari Astra. Smoker lawan Smoker, dan nampaknya bisa diambil dengan sangat mudah kali ini. 11 HP saja tersisa dari Adrian King, maju ke depan tapi mati sama turret karena low parah, dan RTD berhasil untuk mendapatkan 1 killnya lagi ke arah Talon. Hanya tersisa 2 pemain dalam keadaan low juga. Retake yang sulit banget didapatkan, dan itu dia didapatkan oleh NXLG dengan sangat baik. Penjagaannya ketat banget, post plan yang menurut gue rapi banget, Dev. Pistol run yang pertama bisa didapatkan. NXL Liga Game mencoba untuk melakukan approach dari arah mid, walaupun tadi RRQ bermain dengan strat anti mid. Lu bisa lihat tadi ada sebuah alarm bot, ada sebuah nano swarm juga yang taruh di arah mid, bisa dihancurkan dengan mudah oleh pemain-pemain NXL Liga Game. Dan tadi ketika 2 pemain dari NXL masuk menguasai dari daerah stair, B-mainnya udah mulai masuk. Next Jack berada dalam posisi yang ibaratnya udah nggak bisa kemana-mana, berhasil dijepit dengan sangat baik dan menjadikan 1 angka mereka bisa masuk menuju ke arah side B. Iya, gue lihat sebenarnya skemanya tuh udah bagus banget. Biasanya emang mereka cari info dulu, cari gathering info dulu, mau ke arah B-side kah atau ke arah A-short kah. Tapi ternyata A-shortnya emang udah dijaga ketat. Jadi mereka mau nggak mau masuk ke arah B-side, dan inilah dia side yang dituju mereka, ke arah B lagi. Ini bisa dibilang harusnya SOP keuntungan besar di tangan NXL Liga Game Academy. Tapi bisa kelihatan juga dari penjagaan RRQ cukup ketat, shock dartnya juga connect. Dua-duanya connect ke arah Louis. Louis agak sedikit sulit pastinya untuk ngebuat space
sebagai space maker kali ini, dan terlihat sudah kali ini NXJ, oh my god, mendapatkan satu pemain tapi langsung di refrag aja dengan cepat. Draggy, RTD mendapatkan dua pemain di arah belakang, dan ini dia, oh Shorty dari Maes, jump shot Shorty yang sangat manis, berhasil untuk mendapatkan killjoy, tapi Spike berhasil di planting juga oleh tim NXLG NXLG Academy, dan RRQ kali ini harus retake, tapi namun cukup sulit karena lihat kali ini ada timing, dua pemain langsung tumbang di tangan Draggy dengan sangat cepat. Walaupun refragnya cukup cepat, tapi ya balik lagi di sini lebih siap dari Draggy. Apalagi dia nggak perlu ngebanting crosshair placement terlalu jauh deh. Itu adalah tikoran yang begitu luar biasa, begitu rapi, dan mereka coba untuk melakukan approach yang sama karena balik lagi pemain-pemain dari RRQ belum merubah setup mereka. Dari seorang Nextjack masih menaruh alarm bot, nano swarm dan juga turret di tempat yang sama, sehingga tadi pemain dari Indonesia Liga Game mudah untuk menyadari, mudah untuk langsung dihancurkan setupnya, melakukan kontrol dari arah market, turretnya kontak, tapi langsung bisa didapatkan ronde tersebut karena balik lagi dari pemain-pemain RRQ pun tadi bermain dengan eco round dan anti eco dari NXT Liga Game berjalan dengan mulus. Tapi di sisi lain kali ini dan Maes berhasil untuk mendapatkan oh my god, 3 pemain langsung tumbang begitu saja. Maxi dan Maes dan juga Adrian King berhasil mendapatkan banyak banget keuntungan dari push yang dilakukan oleh NXL Liga Game Academy, dan next tersisa seorang diri, dan apa yang bisa diperbuat dia seorang diri, dan Drone berusaha untuk mengecek di dalam smoke, tidak ada orang sama sekali, dan Medley jaga dekat menunggu timing yang pas, dan ini dia dari Talon. Harus hati-hati lagi, dan ini masih dijaga ketat oleh dua pemain ya. Ada jiggle pick yang dilakukan, jump pick, dan paranoidnya kena banget, tapi sudah lebih siap ternyata crosshair placement dari Next ya. Dan langsung ditutup saja oleh seorang Talon. Satu angka bisa didapatkan oleh RRQ walaupun ditebus dengan harga yang begitu mahal. Hanya ada dua pemain yang bisa survive dari full buy round untuk tim RRQ. Tapi tadi itu momentum yang terjadi benar-benar luar biasa, di mana tadi seorang Maes berhasil mendapatkan first blood-nya, melakukan tailwind, dia melakukan bait untuk seorang Adrian. Adrian tadi dengan Phantom-nya bisa mendapatkan 2 kill gratis, di mana tadi seorang Adrian tidak diketahui positioning-nya, 2 kill gratis hampir bisa mendapatkan yang ketiga, tapi pertukaran terjadi begitu luar biasa dari tim NXL Liga Game, dan 2-1 skor sementara mencoba berganti strat kembali dari pemain-pemain RRQ kali ini, Lina. Ya, terlihat di sini skemanya udah mulai berubah ya, yang dimana dari tadi NXL dengan sangat leluasa menurut gua bermain di arah middle, nggak ditaruh ya, paling cuma ditaruh alarm bot doang dan juga nano swarm. Sekarang ada orang yang berada di arah market dan juga di arah pizza. Mau nggak mau mereka harus ngejaga mid itu 2 orang biar nggak ada yang lolos ke arah B-side. Lagi-lagi di sini dari tim NXLG Academy juga coba untuk info gathering dulu. Apakah A-side-nya juga bisa dijebolin atau enggak? Karena especially untuk A-side-nya mereka nggak bisa delay lama-lama. Mereka nggak punya Astra, mereka punya Omen doang. Beda seperti tadi di match pertama ya, yang dimana bisa kita lihat delaynya jauh lama banget karena ada Killjoy dan juga Astra. So, KO, let's go. Dengan adanya kunainya langsung ditancapin begitu saja, langsung mendapatkan satu info yang menarik. Killjoy berada di arah garden dan langsung masuk aja ke arah A-side. Turretnya juga udah dihancurkan dan free planting. Sekali lagi, free planting, tidak ada trading yang dilakukan, tidak ada kill yang dilakukan, dan diikuti oleh lockdown. Cosmic Divide dilakukan. Ini banyak utility yang digunakan banget. Ini jadi ronde yang mahal sebenarnya. Dan Suga nampaknya berhasil untuk mendapatkan satu orang, yaitu Medlin di arah belakang. Dan Blaze-Storm-nya berhasil untuk mendapatkan Maes. Mau nggak mau arti dia harus keluar mendapatkan satu pemain dengan adanya Stinger. Bermain dekat. Draggy berhasil untuk mendapatkan 2 kill-nya secara cuma-cuma. Dan NXL Liga Game Academy mendapatkan skornya 3-1, Dave.
Yes, betul, tadi adalah round yang benar kata lu tadi, benar-benar mahal, banyak sekali utility atau bahkan ultimate yang coba dikeluarkan, Cosmic Divide keluar, begitupun dengan sebuah lockdown. Tadi approach yang coba dilakukan oleh NXL Liga Game, mereka coba untuk main dari arah A short, perlahan-lahan mereka bermain kontak terlebih dahulu, dan ketika sudah mendekat ke arah A short, langsung melesatkan sebuah 0 point terhadap arah A short, sehingga membuat utility dari Killjoy RRQ tidak bisa berjalan. Tapi sebelum tadi 0 point tersebut connect, sempat ada terlempar atau lebih tepatnya sempat terbuka tadi sebuah nanoswarm yang bisa mendelay at least 1-2 detik pergerakan dari NXL Liga Game. Tapi sekarang sudah ada sebuah kill menggunakan Martial dari seorang Nextjack, dan satu pemain sudah ditumbangkan, yaitu seorang Intelligator atau Sofa. Tapi mereka masih mempunyai satu inisiator, yaitu seorang KO yang sekarang akan coba melakukan strat yang sama sepertinya menuju ke arah A short kali ini, Bung Rinal. Iya, apalagi di sini juga PR-nya adalah spike-nya agak jauh juga loh. Kalaupun emang mereka bisa dapetin side-nya, mereka belum tentu mendapatkan planting itu dengan bersih, dengan sangat enak gitu loh. Dan di sisi lain kali ini Next berhasil untuk memotong rotasi dari Talon yang berada di arah B main. Dia nge-push agresif juga, dan ternyata ini menjadi celah keberuntungan juga pastinya untuk NXLG Academy untuk masuk ke arah B side-nya. Oke, sudah ada satu orang yang berada di arah City. Dari arah City-nya, oke, pakai Marcel kali ini dari Killjoy-nya. Oh, nggak berhasil untuk mendapatkan kill, dan Draggy mendapatkan Space Maker lagi dan lagi. Draggy harus diantisipasi pergerakannya oleh tim RRQ kalau mereka nggak mau kecolongan ronde-ronde lagi. Dan kali ini Spike berhasil di-planting oleh tim NXL Liga Game Academy, Dev. Flash drive sudah dikeluarkan juga, Mayes bakal coba masuk secara perlahan karena ada Dancing juga. Masih ada sebuah dark cover, ini post lane yang begitu rapi, begitu sigap, belum bisa lihat semua angle bakal coba ditutup, dan Draggy bisa mendapatkan sebuah kill terdepan lane, begitu pun dengan seorang Louis menyusul, dan that's it. Angka anti-eco bisa didapatkan kembali. NXL berhasil membawa angka yang keempat di round yang kelima. Post lane itu udah benar-benar susah banget untuk ditembus sebenarnya. Lu bisa lihat tadi turret yang ditaruh, berbagai utility yang sudah dikeluarkan juga bermain dari arah bot house, tapi ada Louis dan juga tadi seorang RTD kalau nggak salah yang menjaga dari arah green box, satu melihat ke arah lane, satu melihat ke arah stair. Mereka melakukan crossfiring mereka dengan sempurna, threat killnya mereka berjalan juga, dan mereka bisa mengamankan ronde anti-eco. 4 angka sudah dikantui oleh pemain-pemain dari NXL Liga Game Academy. Ya, betul banget, dan NXLG Academy Draggy ini menurut gue mereka harus respect sih dari RRQ. Mereka harus respect pergerakan dari Draggy yang menurut gue ada beberapa ronde, kalau nggak salah 2-3 ronde yang dia make a play banget. Nggak cuma satu kill yang didapatkan untuk mendapatkan celah, mendapatkan 2 kill, 3 kill itu yang menjadi misi utama dari Draggy untuk memecah entry dari satu tim itu, yaitu dari NXLG Academy. Dan sekarang ada seorang Mayes yang coba untuk melakukan pick dari arah shot, masih bisa ditahan terlebih dahulu. Trailblazer akan coba dikeluarkan oleh seorang Adrian King, dan berhasil mendapatkan informasi bahwa seorang pemain berada dari arah mid lane, tapi itu bukanlah informasi yang cukup. Di arah top mid, dari arah mid bawah juga tadi berhasil sudah dikontrol juga. Louis sudah men-spot, akan coba menutup dengan cloud burst-nya. Ini akan menjadi mid movie kembali. Ada 0 point yang sudah di pop up juga kali ini dari pemain NXL Liga Game, dan seorang Nextjack terkena surprise begitu jauh, terdorong oleh sebuah fragment, dan ini akan menjadi retake kembali nampaknya untuk tim RRQ. Pemain dari NXL Liga Game sudah berhasil mengamankan side mereka. Hunter Fury akan coba dibuka oleh seorang Talon, tapi belum menemukan siapa-siapa. Mendapatkan dari Hunter Fury tersebut, belum bisa men-tag siapapun. Ini akan menjadi retake situation. Madeline yang coba datang dari arah belakang sudah terspot oleh sebuah turret, lebih tepatnya Draggy menjaga Angel dari arah stair, tapi Mayes bisa mendapatkan sebuah kill. Coba untuk menahan kembali, mencari second kill dari arah B main. Sepertinya Mayes coba melakukan pick 2 kill. Di sini dapatkan seorang Mayes akan langsung melesatkan dengan menggunakan Tailwind, mencoba melakukan pick dari arah backside. Sepertinya triple kill bahkan ada seorang Mayes, tapi ada pertukaran dari seorang Next yang terkena paranoia 4 melawan 1 dari arah backside. Nextjack yang bisa langsung menutup. Angka kedua didapatkan oleh RRQ, disambut dengan operator dari seorang Mayes atau Maestro. Yes, dan 4-2 skor sementara. Tadi retake-nya berhasil, menurut gue berhasil sempurna karena ada delay
walaupun emang nggak kena menurut gua dari Hunter Fury-nya, at least dia bisa nge-delay, membuat teman-teman ini lebih siap dari RRQ, lebih siap untuk nge-retake. Percobaan retake-nya berhasil ketika Maes ngebuat space itu menjadi lebih besar lagi. Karena tadi 2 kill opernya itu benar-benar jadi kunci sih, Dev. Tadi ya. Yes, betul banget. Nah, dan sekarang coba untuk melakukan approach yang berbeda lagi dari pemain-pemain NXL Liga Game Academy. Dan sudah ada Trailblazer dan ini informasinya cukup mahal dari RRQ Main sudah bisa melakukan sebuah kill, tapi tadi guiding light-nya harus terkena Team Flash. Akan menarik mundur kembali, sepertinya sudah ada cover yang coba di pop up, ada sebuah drone yang coba diselesaikan juga, RTD yang coba untuk melakukan wallbang. Good shot dari seorang RTD berhasil melakukan follow up damage terhadap sebuah drone yang berhasil men-tag satu orang pemain. Itu adalah sang Maes yang membawa sebuah operator, dan sekarang operator berada di tangan seorang talent, di mana pemain dari NXL Liga Game Academy akan coba untuk melakukan reset up. Sepertinya menuju ke arah mid tidak akan memaksa, tapi kalau kita lihat di minimap sepertinya ini akan menjadi commit menuju ke arah A main. Sudah terspot satu orang pemain, akan ada 0 point yang akan coba dibuka. RTD bakalan coba membuka sepertinya, tapi Talent bisa mendapatkan sebuah kill, bakalan coba ditarik aja. 2 kill bahkan didapatkan oleh seorang Talent, mencoba untuk mendapatkan yang ketiga. Sekarang mereka sudah tidak mempunyai seorang smoke. Adrian bisa di take down, tapi ada pertukaran dari seorang Talent dan quad kill dengan operatornya. Talent membawa angka yang ketiga untuk tim RRQ. Itu smooth banget menurut gua. Jadi ya walaupun emang dari Sky-nya juga harus jadi bait ya, dan harus tumbang juga dari Adrian King, cuman gua ngerasa kayak dengan baitnya itu dia bisa dapat 4 kill secara cuma-cuma. Smooth banget operator yang dimainkan oleh Talent. Baik banget. Yes, betul banget. Nah, tadi lu bisa lihat juga bahkan serat yang coba dilakukan sebenarnya di awal RTD udah dengan sangat baik, dia langsung ngelakuin follow up damage terhadap drone yang bisa melakukan tag, tapi Maes sekarang coba untuk melakukan pick. Oh no, ini kabar buruk. Maes berhasil melakukan sebuah kill, tapi tidak ada tailwind. Adrian melakukan follow up di arah Subroza, terjadi pertukaran medley. Main langsung agresif juga, Maes bisa mendapatkan 1 kill lagi, dan ini dia anti-eco round yang bisa didapatkan oleh tim RRQ. 4 sama kembali mengejar secara perlahan dari tim RRQ. Dan kita ngomong-ngomong soal RRQ, tentunya akan ada QR code yang ada di sebelah kanan di layar kaca kalian yang bisa kalian scan untuk berkesempatan memenangkan Valorant Point secara cuma-cuma. Isi surveinya, dapatkan VP-nya. Oke. Masuk ya, Nal, masuk ya. Hebat banget ya, Pak. Masuk banget dari RRQ jadi QR code tuh. Oke. Gue harus belajar kalau kayak gitu sama lu kayaknya deh. Oke, dan sementara itu kita masih menunggu juga dari NXLG Academy yang melakukan tactical timeout, dan sekali lagi gue bisa bilang dari RRQ back to the game menurut gue. Setelah mereka dipukul mundur terus-terusan abis-abisan, setelah tadi 4-2 dikejar lagi 4 sama, dan mungkin aja kita akan melihat good half lagi. Udah berapa kali kita ngelihat good half pada hari ini, Dev. Tapi ya balik lagi di sini karena ini main event week ketiga, hanya 1 perwakilan saja yang bisa mewakili Indonesia lagi di SEA Playoff. Ini jadi kesempatan yang benar-benar terakhir banget. Mereka harus all out. Mau itu di upper bracket, kalau yang kalah juga di lower bracket. So mereka nggak ada yang mau kalah di main event week ketiga kali ini, Dev. Yes, betul banget. Dan sekarang Maes coba untuk melakukan pick kembali, mengantar satu orang temannya yang menjaga dari arah kiri di arah B main, dari arah B main KB lebih tepatnya. Sudah diselesaikan juga. Oke, hampir bisa men-tag Adrian King, tidak bertahan cukup lama. 2 bahkan ditumbangkan oleh NXL Liga Game. Ini merupakan operasi yang cukup baik karena 2 pemain kunci yaitu Maes dan juga Adrian King sudah bisa didapatkan. Double pick yang terjadi, miskomunikasi terjadi, minor fault yang dieksekusi dengan rapi oleh pemain-pemain dari NXL Liga Game Academy, dan sekarang akan berbondong-bondong lari menuju ke arah A main lebih tepatnya, dan akan langsung melakukan walk. Sepertinya ini coba bermain kontak karena tadi sudah ada presence yang dibuat di arah side B dari tim RRQ.
Iya, pastinya di sini juga dari tim NXLG Academy juga nggak bisa langsung masuk aja gebrek begitu aja karena ya balik lagi di sini mereka punya dua agent yang low juga yaitu RTD dan juga dari Louis. Mereka nggak bisa masuk tanpa adanya setup dan ini dia dari Next Jack. Belum ada lockdown, dia punya lockdown sebenarnya tapi dia nunggu utility-nya sampai keluar banyak dari NXLG Academy dan Spike has been planted dan itu dia dari Medley berhasil untuk menculik satu pemain. Hunter Fury dilakukan demi adanya counter lockdown. Oke, peluru ketiga juga nggak berhasil untuk membaca. Oh bahkan Talon dengan 3 kill secara cepat menebak dengan posisi yang pas banget di arah sebelah kanan bawah dari Hell dan mendapatkan kill yang cukup banyak. Ini round yang bener-bener luar biasa NXL Liga Game yang berhasil mengeksekusi minor vault dari tim RRQ dari arah B main. Mereka coba berjalan menuju ke arah A main. Side A bisa mereka kuasai, Cosmic Divide, lockdown yang bisa dihancurkan. Tapi Talon tiba-tiba saja datang bagaikan penyelamat turun menuju ke arah Hell. 3 kill bisa dia dapatkan, 3 kill bisa dia bekukan. Dan tadi minor mistake dibalas minor mistake, eksekusi dibalas eksekusi, menjadikan angka yang kelima juga untuk tim RRQ kali ini, Bung Rinal. Iya, sebenarnya gua lihat ya itu ada sedikit kesalahan juga dari tim NXLG Academy yang dimana tadi dari Maes ya, Maes berhasil untuk mendapatkan kill orang belakangnya, itu penting juga menurut gua. Dan ternyata kita bakal lanjut lagi di sini dari Draghi berhasil untuk mendapatkan Doge yang udah dikeluarin oleh Sky dan kali ini bakal coba nge-pick dan berhasil sekali lagi untuk mendapatkan killnya. Coba ada Gravity Well tapi itu tidak akan berhasil karena masih ada Cloudburst juga menutup angle ke arah A-Shoot. Dan sekali lagi di sini dari NXLG melakukan approach ke berbagai arah demi mendapatkan info yang detail dan at least bisa menangin duelnya, mendapatkan celah lagi. Menurut gua akan lebih baik kalau mereka mencoba untuk commit sekarang karena udah beberapa kali kayak gini dan gagal. Dan Maes masih ada blast out tapi masih menggunakan operator juga kali ini. Dan next miss timing tapi Iker udah dikeluarkan. Oke, mendapatkan Louis yang terpojok banget posisi yang mati dan tersisa hanyalah Next Jack yang berada di arah B-side coba untuk menahan angle-angle patah dari RRQ dan yes, Next nampaknya berhasil untuk terkena smoke tapi tidak untuk yang kedua karena Adrian King berhasil untuk menutup rondenya 4-6 untuk RRQ. Yes, bener-bener tadi coba mereka mainkan semua pos atau lebih tepatnya play for pick dari arah mid untuk coba mereka kontrol 3 orang pemain tapi Maes bisa mendapatkan sebuah first blood di backup lagi untuk menghindari adanya trap yang terjadi dengan sebuah guiding light dari Adrian King. Ini yang gue lihat ya, dimana ada Maes ngepick dia bakalan ditemenin sama Adrian King. Adrian King tuh udah jadi kayak asisten untuk seorang Maes, dimana dia yang harus menjaga juga keberadaan seorang Maes ketika dia sehabis melakukan pick. Karena kita tahu juga KO merupakan ya salah satu agent yang cukup menyebalkan untuk Jet main. Karena ketika kita udah melakukan pick kita nggak bisa tailwind kalau udah kena 0 point kan. Dan sekarang sepertinya mencoba untuk melakukan setup menuju ke arah side B, tapi ini adalah anti-eco round untuk tim RRQ. Cover sudah di pop up dan lagi-lagi again and again Maes bisa menculik satu orang pemain dari arah mid dan akan coba bergeser kembali. Ini bisa menjadi sosok yang sedikit mengerikan nampaknya, dimana kali ini dua bahkan didapatkan oleh seorang Maes mencoba untuk mencari yang ketiga looking for 3 tapi Louis bisa menukar terhadap seorang Adrian King. 0 point akan coba di pop up lagi dari arah side B. Jack mencoba menahan dari arah City. 2 bisa didapatkan tapi Draghi begitu kuat sheriff yang dia gunakan mencoba untuk menghancurkan turret tersebut dan dari arah belakang cukup aware paranoianya bakalan connect terbutakan nampaknya dari seorang Draghi di arah market sudah bersiap juga. Ini adalah posisi yang cukup sulit karena benar-benar di lock dari segala angle nih Bung Linang. Iya, dan kelihatan di sini juga ya walaupun emang 2 pemain tumbang, kalau misalkan dia dapat kill penting ke arah Maes saja,
dia bisa menyumbangkan operator ini sangat baik. Dan ternyata mendapatkan satu pemain yaitu Madeline. Ya, economical damage emang lumayan besar juga dari RRQ, tapi mereka masih aman menurut gua. Dan apalagi ini last round yang notabene-nya dari NXLG Academy, ya memang mereka masih bisa buy juga, tapi untuk mengejar ketertinggalan itu mereka harus menang di ronde ini kalau nggak mau ketinggalan jauh. Dan pistol round, kalau semisal mereka menang di ronde ini, pistol round menurut gua akan menjadi peran penting untuk kesamaan untuk skor kedua tim, mereka betul. jadi 7 sama. Untuk kedua tim Iya. di pistol round second half. Dan sekarang kita lihat ini adalah last round dan ini adalah round by untuk kedua tim, di mana coba untuk bermain default terlebih dahulu di arah B, coba untuk diisi dari NXL Liga Game, begitupun dengan dari arah A main. Tapi lu bisa lihat sekarang Maes udah maju cukup jauh, satu pick tapi good swing dari seorang Next bisa mendapatkan seorang Maes. Keunggulan pemain datang, lockdown sudah dibuka, nampaknya akan berlari menuju ke arah side B kali ini. Pemain dari NXL Liga Game, no comment. Sudah dibuka juga, Next Jack mencoba untuk melakukan play down. Ada sebuah fragment, tidak ada skill yang bisa digunakan oleh seorang Next Jack, karena tidak ada utility yang bisa dia aktifkan karena terkena atau terdampak efek dari null comment tersebut. Dan side B akan dikuasai oleh pemain-pemain dari NXL Liga Game. Ada Hunter Fury yang coba dilesatkan, berhasil mentek seorang Regi juga, tapi masih bisa di-dodge, hanya mentek 80 HP. Madeline coba untuk mengambil angle dari arah mid lane, bisa didapatkan seorang pemain. Kali ini sudah ada Nebula yang di pop up, one way Nebula, dan sekarang Next Jack sudah mempop up sebuah lockdown yang harus di-push nampaknya lockdown kali ini, tapi Artidi bisa menemukan sebuah kill. Adrian langsung menungkat saja, Madeline tiba-tiba datang dan Roster juga ada pertukaran kill terjadi dan seorang Regi. Talon masih bisa survive, bisa menukar. It's up on Louis Sands. Sudah terspot di arah bot house. Talon tidak akan membiarkan Louis bisa mendapatkan clutch-nya, dan 8-4 skor first half. RRQ memimpin 4 angka kali ini, Bung Rinal. Ya, tadi agak sedikit panik juga dengan menggunakan Blazon. Dia di dalam smoke juga, di dalam Nebula, ya mau nggak mau udah ada tembakan di mana-mana, langsung aja right click dan ternyata miss the shot. Dan kalau lu lihat di sebelah kanan juga ada QR code juga ya, nanti kalian bisa scan. Betul. Dan ini menjadi second half yang menurut gua agak cukup sulit untuk NXL Liga Game Academy ya. Melihat 4-8 RRQ looking so good, tapi ya balik lagi, mereka jangan seneng banget untuk sekarang ini, karena second half apapun masih bisa terjadi. Masih ada chance juga untuk NXLG Academy untuk memenangkan game pertama ini. Ingat, tadi Boom Esport aja melawan Cynical masih ada keajaiban yang keluar. Apakah keajaiban ini akan timbul lagi di map kedua? Map pertama, game kedua kali ini. Yes, betul. Dan ini adalah pistol round untuk second half kali ini dari tim RRQ. Coba untuk melakukan kontrol, dan sepertinya sama di first roundnya itu bermain setup anti-mid, tapi ternyata tidak, karena di midnya sudah diisi juga oleh seorang Artidi yang akan langsung menarik mundur. Shock Dart sudah datang menuju ke arah mid juga. Here. Oke, dan ternyata kali ini ada approach permainan default kali ini dari tim RRQ. Bermain secara slowly tempo aja, mencoba untuk mendapatkan info yang penting-penting aja. Sementara dari killjoy-nya lu lihat agak jauh ke arah E-Mine. Sementara dari coba ada flash ke arah Garden, tapi langsung masuk dengan tailwind-nya. Coba untuk headshot dan keding satu orang, dan yes, Louis dan juga RTD langsung tumbang di tempat di arah Garden dan juga Heaven. Dan ini bakal jadi angin segar untuk planting yang dilakukan oleh RRQ. Mau nggak mau harus ada retake yang dilakukan. 2 melawan 5 itu menurut gua agak sedikit sulit. Dan yes, dari Suga berhasil untuk mendapatkan satu pemain, tapi yang kedua kelihatannya sulit banget. Dan yes, langsung aja ke flanking oleh Madeline dengan 9-4. Ronde yang bisa diamankan RRQ ini penting banget, Dev. Yes, pistol round yang begitu bisa kita katakan juga rapi. Coba dimainkan, coba untuk melakukan kontrol dari arah mid, kembali masuk dari arah A short dan juga dari arah A main.
mereka bisa mengkontes pemain-pemain dari NXL Liga Game, karena tadi juga tidak adanya Killjoy yang menjaga dari arah side A. Pertukaran yang begitu cepat, skenario dari tim RRQ berjalan dengan lancar, berjalan dengan mulus untuk masuk menusuk menuju ke arah side A. Dan saat lagi kita akan melihat ini adalah anti-eco round tentunya untuk pemain-pemain dari tim RRQ, harus bisa mereka manfaatkan apabila mereka tidak ingin terpeleset sedikit pun. Dan kembali mid yang akan coba dikontrol oleh pemain-pemain dari RRQ, mid to A nampaknya kali ini Bung Rinal, dimana seorang Next Jack sudah menaruh juga sebuah turret. Louis ini bermain dari cheeky angle, kena right click di arah pupuknya, abis ya. Sekarang sudah terspot nampaknya Tailwind bakalan coba datang, bala bantuan juga dari seorang Adrian King mulai masuk. Paranoia sudah keluar juga, switcher atau gen bakal ditutup, tapi ada sebuah gravity well dan akan menjadi free play di arah side A kali ini. Rinal 2 kill bahkan dari Madeline mencoba untuk melakukan spray transfer. Adrian yang langsung menjadi seorang pemain, tapi bisa didapatkan bertukar dengan seorang Adrian. 10 atau double digit sudah didapatkan. Anti-eco round yang bisa dimanfaatkan oleh tim RRQ menjadikan mereka berhasil mendapatkan double digit di 14 round yang pertama. Ya, dan kali ini bonus round ya yang dilakukan oleh RRQ, apakah berhasil untuk mendapatkan bonus round kali ini atau malah NXLG yang bisa menghela napas lebih lama lagi, karena ketertinggalan sekarang tuh cukup jauh dan ekonomikal mereka juga menurut gue ya nggak sehat-sehat banget juga sekarang. Kalau mereka kalah di ronde ini pasti bakal Iko juga di ronde selanjutnya. Dan Louis nampaknya berhasil untuk mendapatkan headshot, mendapatkan first blood ke arah Maes, dan berbondong-bondong dari tim RRQ masuk ke arah di lobbynya. Belum ada presence yang keluar ternyata. Oke, dan terlihat sudah 2 orang masuk, 1 ke arah Lin yang berhasil ditumbangkan, tapi Adrian King secara pelan-pelan berhasil untuk mendapatkan 1 pemain, yaitu RTD yang berada di arah market. Oke, Draggy coba truk the smoke, sedikit penetrasi yang dilakukan tapi nggak kena pelurunya sama sekali, dan planting berhasil ngasih info dengan adanya Trailblazer 4 melawan 3. Retake harusnya bisa dilakukan oleh tim RRQ, tim NXL Game Academy. Adrian berhasil di-take down juga untuk pemain tersisa di balik bot house. Louis bisa mendapatkan sebuah kill, bahkan Draggy with the shot bisa mengamankan seorang talent dan menjadikan angka yang kelima untuk tim NXL Liga Game. Tidak bisa dikonversikan menjadi sebuah bonus round. NXL Liga Game bermain retake yang begitu rapi, bahkan hanya 1 pemain mereka yang bisa ditemukan itu di arah market. Tapi entah mengapa, satu pertanyaan gua adalah tidak ada smoke yang menutup dari arah market kali ini, yang membiarkan bebas pemain-pemain dari NXL Liga Game untuk mengambil angle atau menjaga dari arah switcher dan juga arah dari stair pemain-pemain dari NXL Liga Game. Itu yang menjadi pertanyaan gue sih, kenapa tadi kok bisa nggak ada smoke ya? Tapi sepertinya kalau gue lihat di awal-awal tadi sempat melakukan smoke juga menuju ke arah mid. Mungkin itu alasan kenapa tadi tidak ada smoke yang coba dilesatkan. Sekarang Next Jack bermain dengan judge kali ini. Akankah menjadi judge yang menyebalkan? Kita akan lihat di arah market. RTD bermain dari angle-angle ini angle-angle yang cikipik tau, bener-bener kayak angle yang tipis. Tapi pas crosshair masuk kenanya kepala. Dan sekarang sudah ada Astra Star. Coba untuk menjiggle terlebih dahulu tadi dari seorang Next Jack. Sudah ada Nana Swamp yang coba dilesatkan kali ini Bung Arina. Oh, tapi lu lihat spike-nya jauh banget, Dev. Jadi mereka mau nggak mau kayak kalaupun emang dapat side-nya, balik lagi di sini nggak bisa ngeplant lebih cepat. Oke, dari Mais harus berduel saja dengan sofanya. Tapi lu lihat, oh, trigger disiplin. Gue kira bakal trigger disiplin, dan ternyata Draggy nampaknya berhasil untuk mencolek 1 pemain, yaitu dari Adrian King. Mau nggak mau mukul mundur lagi. Oke, rotasi bakal dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ menuju ke arah set, di mana 2 orang udah diisi di arah A-short. Oke, fragment bakal dikeluarkan begitu saja. Begitu pula dengan RTD yang berhasil untuk mendapatkan Maes di arah A-short. Hanya tersisa 2 pemain. Talon harus make a play, dan itu dia Talon. No, ternyata nggak berhasil untuk kedua kalinya karena Draggy masih ada
di arah Heaven A. Dan di sisi lain Yes. kali ini dari Madeline hanya tinggal seorang diri berada di arah Wine. Dev. Dan akan mengambil saving round. Satu angka lagi menjadi tambahan untuk NXL Liga Game. Kali ini mereka benar-benar bermain dengan full defensif. Mereka coba untuk menahan seluruh angle-angle-nya, mid-nya tapi benar-benar dilepas hanya bermodalkan sebuah remote dan juga cheeky pick yang tadi coba dilakukan. Begitupun dari arah B main Draghi yang tadi bisa mendapatkan kill yang penting kalau menurut gua, dimana ketika tadi terkena sebuah guiding light, didapatkan informasinya dia bisa melakukan frag terhadap seorang Adrian King dan melakukan tailwind. Itu menjadi momentum NXL Liga Game untuk mengamankan angka yang ke-6 untuk mereka. Dan sekarang menjadi saving round, hanya akan ada Phantom yang di save oleh seorang Madeline di round ke-15 barusan, atau lebih tepatnya di round ke-16. Dan Louis operator nih cukup unik, KO operator kali ini Bung Rinal. Iya, apalagi di sini udah kelihatan banget ada presence dan tumbang di tangan Sheriff. Ini Sheriff melawan operator loh dan tidak diamankan oleh Sheriff. Next berhadapan dengan Jet kali ini dan berhasil untuk mendapatkan duelnya. Dan sekali lagi Spike masih ditinggal di arah belakang. Suga berhasil untuk mendapatkan Madeline. Walaupun infonya juga udah masuk dengan Danny Seeker, tapi satu persatu tumbang. Teman-teman dari RRQ, tersisa hanyalah 2 pemain saja, tapi udah dijepit dengan posisi yang mati menurut gua dari Adrian King. Hanya tersisa Talent seorang diri berada di arah main yang pastinya juga udah dibaca oleh pemain-pemain dari NXLG Academy. Dev. Yes. Terlihat sudah tidak mungkin terjadi, bermodalkan sebuah Sheriff, semua pick sudah benar. Informasinya terkena tap tadi. Landing saja, Recon Bolt akan coba dilesatkan, bakal coba di-jumpik satu kepala. Berhasil didapatkan. Tadi nampaknya Draghi coba untuk melakukan pick menggunakan sebuah klasik, tapi Shock Dart bakalan coba di pop up kembali. Masih bisa bertahan dari seorang Talent dengan 29 HP-nya. Akankah bisa untuk mendapatkan the impossible clutch dari seorang Talent? 10 seconds left. Kita lihat. Emang bukan hal yang mustahil juga ya kali ini, dan planting bakal dilakukan. Berhasil dapat satu. Oh my god! Didapatkan dan really impossible clutch Israel untuk Talent 6-11. Skor sementara What untuk are you RRQ. doing? Wow. What? Talent do the impossible clutch with the Sheriff. 1v3 situation. Oh boy. Ini udah nggak ada kata-kata lagi yang bisa mendeskripsikan clutch yang dia lakukan. Ini Talent. The impossible clutch moment bisa dia dapatkan. What a round. Gokil deh. Tapi kita Gua speechless, gua harus lemes, lanjut sih. lemes-lemesnya. Betul. Tapi pertandingan belum berakhir. Kita masih harus lanjut. Dan Yes. sekarang Louis mencoba untuk melakukan pick menuju ke area mid lane. Kita akan lihat, akan coba untuk melakukan zero point atau mensuppress satu atau dua pemain yang ada dari arah mid lane. Tempo kembali diturunkan kali ini oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Sudah ada Asrasar yang akan coba di set up. Ya, apalagi di sini juga mereka nggak butuh cepat-cepat juga untuk approach ke arah salah satu side-nya, karena mereka juga punya waktu yang cukup banyak juga untuk info gathering. Mereka punya 2 inisiator juga, jadi ya menurut gue penting juga sih. Dari Talent juga cukup bagus untuk reconnya, dan juga masih ada Trailblazer, jadi nggak usah terburu-buru menurut gue. So, mereka langsung masuk, approach ke arah A side, dimana ada yang kepancing ke arah B side-nya tadi dari Sova, 30 seconds dan 4 orang udah masuk ke arah A side. Yang jelas di sini dikasih repositioning kah? Enggak, ternyata dengan adanya lockdown. Udah ada yang megang operator juga dari Louis, Killjoy. Udah ada lockdown juga, tapi apakah bisa ke detail satu aja? Yes, satu orang itu Jet dari arah main ke arah wide, berusaha untuk healing dulu, tapi ada Hunter Fury berusaha untuk mengganggu. Deviation-nya nggak ada yang kena. Oke, peluru yang ketiga kena, tapi masih setengah darah kali ini dari Draghi. Berhasil untuk mendapatkan 2 dengan Blasting, aja dengan Blasting. Oh my god, dan Deviation pun berhasil di tangan NXLG Academy. 7-11.
Bung Dev. Ini retake yang bener-bener bagus banget dari NXL Liga Game. Mereka tanpa takut, bahkan tadi null comment yang bisa mereka buka. Awalnya mungkin pemain dari tim RRQ, andai saja tidak ada null comment yang dibuka dari arah side A, mungkin lockdown sudah dihancurkan, tetapi tidak. Mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan Hunter Fury tadi harus terdelay karena terdampak oleh efek null comment dari seorang Louis. Dan itu tadi lu bisa lihat kayak, oke, gue punya delay 3 detik untuk ke Hunter Fury-nya keluar. Dia diffuse dulu, dia setengahin dulu, dia keluarin nebulanya dan dia stick to the diffuse. Luar biasa banget dari NXL Liga Game. Good strat 200 Iya. IQ I guess. Untuk round yang ke-18 tadi. Skemanya tuh udah pas banget ya. Ciamik sih itu, Oke. rapi serapi-rapinya. Dan ini akan Yup. menjadi eco round Dan- kembali untuk tim dari RRQ kali ini, di mana Draghi coba untuk bermain sedikit agresif nampaknya Bung Renal, tapi akan langsung narik mundur kembali nih kira-kira. Nah, ini clever move juga ternyata dari tim NXLG Academy. Mereka nggak mau repot-repot ngancurin pagernya lagi karena mereka udah ngancurin terlebih dahulu, jadi bisa retake lebih cepat lagi, bisa nahan malah lebih tepatnya untuk lebih lama lagi. Dan next berhasil untuk mendapatkan Madeline. Ini menjadi angin segar lagi dan lagi untuk NXLG, menghancurkan ekonomi dari RRQ. Apalagi di sini dari Maes menggunakan Blackstorm. 30 seconds left. Blackstormnya berhasil untuk mendapatkan 1K dan udah terlihat 1 orang. Tapi next, oh my god, nggak dapat nextnya. Dalam keadaan low parah. Oh, round and gun dengan yang klasik. Nampaknya berhasil untuk mendapatkan memecah kepala dari Next Jake. Masih ada 2 orang lagi yang tersisa dari RRQ. Apakah bisa 10 planting seconds kali ini? Yes, masih bisa planting. 3 melawan 2. Retake harus dilakukan dengan secepat mungkin tanpa adanya repositioning yang bagus. Dan yes, ternyata didapatkan oleh NXLG Academy 8-11 Dev. Clean retake yang berhasil kembali didapatkan, dan itu tadi keunggulan dari clever move yang lu bilang barusan, dimana ketika pintu switcher sudah dihancurkan itu lu bakalan galau segalau-galaunya. Apalagi tadi 2 pemain yang tersisa itu adalah Jet dan juga Sova, hanya Maes dan juga Talon. Semua angle tidak bisa ditutup, tidak adanya Cloudburst, bahkan Cloudburst pun hanya bisa bertahan kurang lebih selama 4 detik. Cloudburst dilesatkan dari arah A-Short tadi, coba untuk melakukan plan. Ketika sedang melakukan plan, semua angle retake sudah bisa diambil. Retake didapatkan dari arah A-Short, retake didapatkan dari arah Heaven, dan berhasil pemain-pemain dari NXL Liga Game Academy berhasil untuk mengurung pemain RRQ diam tanpa gerakan di arah generator side A. Dan sekarang tactical timeout sudah di-call oleh tim RRQ. Kita akan lihat apakah yang akan berubah ketika tactical timeout ini sudah selesai dilaksanakan. Karena bahkan sekarang yang gue bisa lihat kayak dari seorang Maes, ini economical ya, itu dia nggak bisa untuk membeli full shield dan juga utility. Mungkin kemungkinannya ini predik lucu aja sih. Kayaknya dia bakalan di-dropin sama Jack dan Jack bakalan pakai Judge. Tapi tidak, ternyata Maes lebih memilih untuk bermain tidak menggunakan utility dan menurunkan prediksi lucu ya. Light shield. Iya. Prediksi lucu gue kira kayak Jack mau coba lagi main Judge kan, jadi attacker kan, nggak ada yang tahu, bro. Oke, dan kita langsung masuk aja. Ini tinggal selangkah lagi sebenarnya dari RRQ untuk mendapatkan match point. Tapi balik lagi, tadi gue ngeliat sedikit ada viewer juga yang ngomong Draghi ini ngomong-ngomong tentang Draghi juga di NXLG Academy sebenarnya udah bagus banget gitu loh untuk ngasih space, menjadi space maker di early first half ya. Cuman sayangnya pas masuk ke second half, gue nggak melihat dari Draghi ini bisa make a play, bisa step up untuk menjaga satu side. Karena balik lagi di sini refrag yang cepat juga, IMAP on point juga dari RRQ, nggak membuat celah sedikit pun ke NXLG Academy. Setelah tadi dengan adanya retake control yang cukup baik juga dari NXLG Academy. So kali ini terlihat sudah ada Trailblazer coba untuk memasuki daerah Garden dan masuk ke arah A side, coba untuk ngasih info dulu oleh orang-orang sekitarnya. Dan masih ada 3 orang juga dari NXLG Academy yang berada di arah Garden dan juga Heaven.
Ada game berhasil untuk mendapatkan Draggy dan kali ini Dapat masuk timing. menuju ke arah A-Short dan ini pasti bakal di cut moment. Yes, RTD langsung di cut begitu saja, tapi next nggak kasih secara cuma-cuma mendapatkan Maes. Begitu pula dengan Louis berhasil untuk mendapatkan next Jack. Seeker juga udah dikeluarkan kali ini. Ada orang di arah generator yang pastinya bakal ketahuan banget dan yes, Talon bakal berhadapan dengan dua pemain dengan angle yang berbeda pastinya. Cosmic Divide langsung dikeluarkan begitu saja. Louis berhasil untuk mendapatkan satu pemain dan next, oh my god, dengan triple killnya tapi langsung digagalkan dengan sangat cepat oleh Madeline. 12-8 deh. Bro, lo harus lihat tadi movement dari seorang Adrian King. Itulah yang menjadikan round match point bisa didapatkan oleh tim RRQ. Ketika Adrian King tadi berhasil mendapatkan satu kill dari inside smoke di arah A-Short, dia mempop up flashnya, orang Heaven-nya ketarik, dia dengan cermat muter ke arah kiri, ngambil mid Betul. CT, atau lebih tepatnya ngambil defender spawn dari tim NXL Liga Game, culik satu orang pemain, buka Seekers, naik ke Heaven, bunuh satu lagi. Itu bener-bener next level play dari seorang Adrian King menurut gua. Dan sekarang lu lihat bahkan roundnya tidak berjalan dengan baik-baik saja karena satu orang pemain hanya bisa membeli sebuah Bulldog untuk NXL Liga Game dan bahkan Reggie hanya akan bermain dengan sebuah Bloodstorm yang sudah di pop up. Akankah bisa Ya, betul RRQ mendapatkan map pertama mereka atau harus terbawa menjadi overtime? Karena kita juga sering banget melihat situasi-situasi seperti ini terjadi, bahkan di match yang pertama pun terjadi kali ini. Sudah ada flash drive, sudah berhasil didapatkan satu buah kill menggunakan Bloodstorm dan mendapatkan dua, tapi ada flash kill seorang Maes. Maes masih bisa mendapatkan kill yang kedua, bahkan Hunter's Fury-nya bisa dihindarkan. Madeline tanpa diketahui sudah masuk menuju ke arah side A. Ini bisa menjadi bencana dan triple kill untuk seorang Maes. Next, coba melihat dari arah A-Short. Semua defense dari NXL Liga Game sudah diporak-porandakan. Side A sudah dikuasai, mid-nya sudah dikontrol, 30 bahkan seconds left. defender spawn sekalipun sudah dipick oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Kali ini next yang harus berhati-hati melakukan pengecekan. Maes with the quad kill. Satu lagi akan menjadi ace untuk seorang Maes dan juga tersisa seorang diri. Akankah clutch, the impossible clutch, bisa terjadi untuk kedua kalinya? Kita akan lihat mencoba untuk melakukan pick dari seorang Madeline dan that's it. Map yang pertama RRQ bisa memenangkan dengan skor 13-8.